Ayat puasa nih Pak, puasa. Bapak Ibu hari ini lagi puasa enggak? Rajab. Ini kan sudah Rajab kan? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang yang beriman di dalam ayat ini. Wa amiran lahum bisyam. Allah memerintahkan kepada orang mukmin untuk berpuasa. Puasa itu artinya al-imsaku anit ta'ami wasyarabi wal waqa'i biniyatin khalisatin lillahi azza wa jalla. Puasa itu menahan dari makan dan minum dan berbuat zina. Berbuat apa ya? Waqa'i itu berkumpul. Entah? Dengan niat yang ikhlas karena Allah azza wa jalla. Alasannya karena di dalam puasa ini min zakatin nufus wa taharatiha wa tankituha minal akhlati ar-radi'ah wal akhlaq ar-radilah. Puasa ini Bapak Ibu akan mensucikan jiwa, membersihkannya, dan nakihah itu mensucikan, membersihkan, apalagi Bapak Ibu? Minal akhlati, dari akhlak-akhlak ar-radi'ah yang jelek. Minal akhlaki ar-radilah, dari perangai-perangai yang rendah. Wa dzakara annahu kama aujabahu alaihim, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mewajibkan puasa ini sebagaimana Allah mewajibkan atas orang-orang sebelum mereka. Falahum fihi aswah, maka orang dulu, orang mukmin puasanya sama dalam kasus ini, artinya sama-sama pernah berpuasa. Wal yajtahid haula'i fi ada'i hadzal fard akmal mimma fa'alahu ulaik. Dan kemudian orang mukmin berusaha untuk mengerjakan puasa ini sebenar-benarnya pekerjaan daripada puasanya orang terdahulu. Artinya syariatnya disempurnakan lewat puasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kalau misalnya gini, nengok zamannya Nabi Muhammad dulu lah. Kan ada zamannya Nabi Muhammad tuh puasa yang dalam tanda kutip keliru lalu turun ayat. Jadi dulu tuh undang-undang yang berlaku, kalau misalnya ada orang puasa Ramadan lalu maghrib ketiduran, maka tidak boleh makan sampai hari berikutnya, gitu? Lalu turun ayat. Kalau maghrib tiba itu boleh tidur dulu, boleh makan dulu, boleh kumpul dulu, boleh ngapain dulu aja. Kan itu akhirnya kan, kulu wasrobu hatta yatabayyan, kan gitu ya. Makan dan minumlah sampai jelas benang putih dari benang merah. Artinya ini syariat berubah. Lalu masalah berkumpul juga berubah. Jadi dulu kalau ada orang sudah maghrib kok sudah ketiduran, maka nggak boleh minum, nggak boleh makan, nggak boleh berkumpul. Nah itu yang tidur bisa dua-dua atau salah satunya. Umar istrinya sudah tidur, lalu Umar baru datang dari rumah Nabi, ngajak berkumpul. Istrinya gampang, saya sudah tidur, nggak bisa dikumpulin. Akhirnya Umar pusing, ngadu ke Nabi. Turun ayat itu 135 itu, ukhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum, gitu. Diperbolehkan berkumpul sama istri selama Ramadan sampai menjelang azan subuh. Masih boleh, woy. Pokoknya limit waktunya adalah subuh. Boleh tidur dulu, boleh makan dulu, boleh ngapa-ngapain dulu. Ini kan syariat berubah. Nah akhirnya apa? Ramadan itu sempurnanya di Nabi Muhammad. Misalnya orang Yahudi puasa tapi nggak pakai sahur, Nabi Muhammad pakai sahur. Beda kan? Maksudnya orang Yahudi puasa tapi mereka tidak ada ibadah spesialnya. Nabi Muhammad pakai ibadah spesial. Ada baca Quran, ada itikaf, ada sedekah, dan seterusnya. Ini sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Dan masing-masing kami telah menjadikan di antara kalian syariat dan cara beribadah. Kalau Allah menghendaki, niscaya Allah akan menjadikan kalian satu umat yang satu. Umat yang satu. Walakin akan tetapi Allah hendak menguji kalian
atas apa yang Allah berikan kepada kalian, maka berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Al-ayah. Walihada qala, oleh karenanya Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Li'anna as-shaum fihi tazkiyah lil badan. Sesungguhnya puasa ini di dalamnya ada pensucian terhadap tubuh kita. Apa ya namanya pensucian itu? Pembersihan. Ya, kalau bahasanya mobil itu tiap hari makan itu sama dengan mobil tiap hari jalan. Kalau mobil tiap hari jalan, maka kilometernya pasti lebih cepat ke bengkel. Kalau misalnya olinya 10.000, harusnya 6 bulan. Kalau tiap hari jalan, sebutlah pakai nge-Grab dengan catatan sehari harus 1.000 kilo, kan dapat 1.500.000 tuh. Kalau sehari ngegasnya sampai 1.000 kilo. Yang bolak-balik aja tuh, Semarang balik Jakarta, balik Semarang balik Jakarta 1.000 kilo. Dikasih ongkos 1.500.000 sama si GoPay apa itu. Itu bener apa kagak sih? Hah? Oh, Kebumen. Jangan kena corona lagi ntar sampai Kebumen. Waktu itu dari Kebumen kena corona kan sampai. Itu akhirnya apa? Oh ya ya, jalan dapat 1.000 kilo, dapat duit misalnya gitu ya. Lah akhirnya bahasa apa Bapak Ibu, mensucikan badan itu kayak mobil aja, semakin sering dipakai dia harus semakin cepat pergi ke bengkel gitu. Nah, termasuk puasa Ramadan 12 bulan 360 hari Bapak Ibu makan terus itu tiap hari itu, maka Bapak Ibu disuruh istirahat 12 jam kali 30. Puasanya kan 12 jam ya? Ya toh? Iya, 12 jam kali 30. Disuruh puasa, mengistirahatkan badan biar ususnya berhenti ngunyah, jantungnya berhenti dari pokoknya dibikin semuanya istirahat lah. Itu lewat puasa itu. Makanya kalau orang puasa itu mesti lemes. Namanya aja istirahat. Jadi kalau ada orang puasa kok bisa main bulu tangkis, bisa dagang mie ayam, itu dia nggak puasa. Kok bisa orang puasa bisa dagang? Mana sih? Itu? Ya kalau puasa jangan dagang lah, makruh kan Bapak Ibu. Itu kalau di luar lingkungan masjid. Kalau depan masjid haram lah Bapak Ibu. Lah bener tak? Nggak tahu Pak Mus mau dagang apa enggak. Tapi kalau saran saya janganlah. Dagang habis maghrib boleh, ya toh. Cuman masalahnya kalau habis maghrib itu bikin orang nggak sholat tarawih juga kali ya. Masalah lagi tuh. Udahlah, Pak Mus ya dipuas-puasin aja dagang 11 bulan lah. 1 bulan libur itu lebih baik. Kalau pengen berkah sih saran saya begitu. 11 bulan dagang memang kurang banyak hasilnya kan gitu ya. Sebulan itu udah nggak usah dagang, dagang sama Allah saja. Banyak ngaji, banyak sholat, banyak gitu-gitu aja. Karena tadi Bapak ya, untuk mensucikan badan kita. Watadyik, nah ini ada lagi yang lebih penting. Watadyiku limasaliki syayatin. Puasa ini berfungsi untuk menyempitkan gerak jalan-jalan setan di dalam tubuhnya Bapak Ibu. Mata kita ini kan sering berteman dengan setan. Kalau melototin TV betah, liatin handphone betah, ngeliatin Quran ngantuk, misalnya gitu ya. Itu kan masaliku syayatin Bapak Ibu. Matanya itu isinya setan separuh, jangankan setan separuh lebih. Kaki itu kalau diajak ngaji berat sekali jalan kakinya itu. Tapi kalau diajak goes sampai Bandung, sampai Cilodong, sampai Cikampek, sampai masjid depan matanya nggak sampai. Bener tak? Itu litadyik Bapak Ibu. Akhirnya biar pola pikirnya orang yang puasa ini bener gitu. Ya, bener tak? Salah satu tujuannya puasa itu apa? Litadyik masalikus syayatin, supaya mempersempit pikiran-pikiran setan, mata-mata setan, mulut-mulut setan, telinga-telinga setan, itu biar tereliminir secara pelan-pelan dengan puasa Ramadan. Akhirnya kalau Ramadan Bapak Ibu kan tidak mendengarkan kejelekan, berhenti maksiat. Saya yakin berhenti goes juga, saya yakin ya, karena nggak mungkin dia Ramadan goes itu. Itulah masalikus syayatin. Jadi puasa berfungsi untuk mengurangi, mempersempit lah minimal Bapak Ibu. Karena dengan puasa setannya kan dibelenggu.
Dengan puasa setannya tidak dikeluarkan, kecuali setan yang kecil-kecil. Karena yang dibelenggu itu kan apa ya namanya? Imam ya, kubara usyayatin. Wah, pemuka-pemuka setannya yang dibelenggu. Yang prajurit kecil-kecil mah tetap jalan. Ya tetap menggoda. Ya contohnya tadi, giliran ada buka puasa dia umpetin. Itu kan setan-setan kecil tuh. Harusnya buat takjil malah disimpan di kamar. Padahal takjil sama menyimpan beda kan. Itu setan-setan kecil itu. Gara-gara naruh aku aja di masjid itu bisa berantem itu. Yang satu naruh gini, yang satu gini. Berantem aki-aki. Iki opo kata saya itu. Udah aki-aki pakai berantem. Itu nggak di sini sih. Ada beberapa masjid begitu. Ada itu Bapak Ibu. Ya Allah Gusti kata. Kok puasa bisa berantem gitu Bapak Ibu? Aku jadi nggak habis pikir saya itu. Kalau puasa itu kalau bisa berantem berarti kan setan banget Bapak Ibu gitu. Setan banget itu. Kalau Ramadan bisa berantem itu setan banget. Sehingga kata Ibnu Katsir kalimatnya apa? Puasa itu apa? Mempersempit jalan-jalan syaitan di dalam tubuh kita. Gitu. Nafsunya dikurangilah Bapak. Walihada sabata oleh karenanya ditetapkan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, ya ma'syaras sabab man istatu aminkumul ba'at falyatazawwaj. Wa man lam yastati fa alaihi bisyam fa inna lahu wijaun. Wahai anak remaja, apabila salah satu di antara kalian sudah sanggup untuk menikah, maka menikahlah. Dan maka jika kamu tidak sanggup untuk menikah, maka wajib berpuasa. Sesungguhnya puasa ini adalah wijaun, ay satirun, penghalang, apa ya, penghenti. Jadi yang ditengok apa? Puasa itu ada hubungannya dengan syahwat nikahiyah. Wah. Syahwat jimaiyah. Karena urusan jima ini memang kodratnya manusia banget Bapak, tidak bisa dihilangkan kecuali dengan puasa. Kalau puasa insya Allah tidak sama sekali. Puasa kita nggak ingat yang kayak gitu-gituan. Tapi kalau nggak puasa ada aja bentar-bentar muncul gitu. Makanya disebutnya oleh Nabi apa? Kalau tidak bisa, belum mampu menikah tapi terus terbiasa berteman, ya berpuasalah gitu. Semoga ada manfaatnya. Nanti kita sambung Bapak. Ini karena puasa mungkin pas lah ya, sampai Ramadan nanti kita ngaji puasa ini cocok lah insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.